Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya sudah bersama teman saya, sahabat saya sejak SMP, Mas Nova Enggar Fajarianto. Nah, Mas Nova Enggar ini adalah alumni STAN dan sekarang bekerja di Bea Cukai. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang cerita Mas Enggar bagaimana sih bisa masuk STAN dulu di tahun 2011 ya Mas Enggar ya? Iya, 2011. Oke. Sebelumnya saya mau tanya kabarnya gimana ini Mas Enggar? Baik-baik. Alhamdulillah, Rahman. Ya, alhamdulillah ini libur WFH kan? Iya. Jadi ya gini-gini aja lah. Tapi alhamdulillah sehat, semua juga sehat. Alhamdulillah. Gimana Mas Rahman? Alhamdulillah saya juga sehat-sehat selalu. Ini alhamdulillah WFH juga, jadi saya ngajar dari rumah. Nah, sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa video ini direkam dari telekonferensi gitu ya. Mas Enggar itu ada di Jakarta, sedangkan saya di Jogja. Ya, semoga koneksinya baik-baik aja, jadinya nanti hasil videonya juga bagus. Dan langsung saja. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan ke Mas Enggar ini. Nah, di tahun 2011 dulu Mas Enggar, bagaimana sih Mas Enggar tuh bisa masuk STAN? Mungkin bisa diceritakan sedikit dulu. Kalau sedikit nggak bisa ya? Oh, harus banyak. Siap, pokoknya 1 jam juga siap. Kayak malah seneng. Oke. Besok kamu masuk ke STAN aja gitu kan. Intinya gitu, terus diceritain. Ayah saya punya dan anaknya kerja di punya gaji sekian, itu dulunya dari STAN. Jadi mulai tertarik STAN gitu kan. Apa sih STAN? Ternyata kepanjangannya adalah Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Nggak kebayang kan, sekolah akuntansi, ini kan IPS ya Mas ya? Identik dengan IPS, sedangkan dengan saya dulu kan IPA. Yang eksak terus rigid gitu kan, kaku gitu. Sedangkan IPS kan sosial, bisa fleksibel gitu. Apa mungkin saya bisa istilahnya memasuki jurusan yang berbeda dengan jurusan saya di waktu SMA gitu. Dan ternyata setelah SMA, setelah lulus SMA, nyoba STAN itu yang masuk ke STAN lebih banyak yang dari jurusan IPA ketimbang dari jurusan IPS. Nah, itu saya juga kurang tahu kok bisa seperti itu. Tapi intinya itu nggak membedakan mana yang jurusan IPA, mana yang jurusan IPS, atau mana yang jurusan, semuanya sama. Kalau dulu masih ada 3 jurusan ya, sekarang nggak tahu saya ada berapa jurusan yang di SMA itu. Kayaknya ada dari kelas 1 udah ada penjurusannya ya. Oh iya. Kalau dulu zaman kita kan kelas 2 baru jurusan IPA atau IPS. Kalau sekarang, kalau nggak salah, dari kelas 1 sudah mulai ada penjurusan gitu ya. Dan itu kalau di STAN nggak membedakan jurusan mana, jurusan IPA, jurusan IPS, atau jurusan yang lain gitu. Okay. Semuanya sama. Oke, nice. Punya kesempatan yang sama. Yang penting dia bisa lolos seleksi di STAN, PKS. Oh ya, kembali lagi di kelas 2 ya, itu kelas 2 SMA. Saya mulai membeli buku. Waktu itu fotokopian masih fotokopian karena saya minjem bukunya temannya, minjem buku STAN gitu. Di fotokopi masih waktu itu. Oh gitu. Karena nggak tahu kan beli di mana gitu. Dulu kan masih kayak kurang info lah hasilnya ya. Terus ada fotokopinya ya, saya dikasih gitu fotokopinya. Saya buka ini pelajaran tentang STAN, soal-soal STAN gitu kan. Saya coba kerjain. Kok lama banget kerjainnya gitu. Satu soalnya kerjain lama banget, ya Allah ini bisa ya seleksi PKS STAN gitu. Jadi kan
susah gitu, susah. Terus ini kayak gimana sih polanya? Kan di soal di STAN kan ada kayak deret angka, terus tes psikotes itu Mas yang ada gambar-gambarnya itu. Mas ada bahasa, ada matematika dasar, ada kayak soal-soal cerita di matematika, terus kita harus menentukan jawabannya gitu kan. Itu pertama saya coba ngerjain satu soal itu susah gitu. Dan udah kayak hopeless gitu. Ya Allah, gimana ya besok? Emang bisa ya aku ini bisa masuk STAN gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ya mau nggak mau saya harus istilahnya kayak belajar setiap hari gitu. Belajar setiap hari satu soal gitu. Kan itu masih kelas 2 jadi masih panjang kan waktunya. Jadi belajar minimal satu soal lah setiap hari gitu. Di sela-sela tugas SMA kita, sela-sela PR kita, ya sempetin lah satu soal. Kerjain kalau yang kemarin tentang deret angka, hari ini tentang soal cerita, terus besok tentang apa gitu. Yang penting sih kalau menurut saya nggak ada kiat khusus, tergantung kitanya. Kita tuh benar-benar niat mau masuk STAN atau enggak gitu. Jadi sungguh-sungguh ya. Kalau Mas Ingkar kan sejak kelas 2 SMA sudah mulai menata diri, artinya tujuannya sudah jelas gitu loh. 2 tahun sebelum lulus sudah tujuannya mau masuk STAN, akhirnya sudah dipersiapkan tiap hari belajar minimal satu soal kayak gitu tadi ya. Iya Mas, saya coba konsisten sih. Coba konsisten. Betul. Minimal satu soal. Kan buku-buku STAN kan ada pembahasan juga. Jadi kita lebih enak gitu mempelajarinya. Kenapa sih kalau ini bisa? Terus saya buka pembahasan. Ternyata ini gitu. Pelajari. Habis itu untuk menemukan soal yang lain, soal yang simple, itu kita kayak udah munculin gitu. Oh, ternyata polanya ini nih. Coba nih kerjain sendiri. Nah, ketika kita bisa ngerjain satu soal aja lah. Dan itu benar, itu rasanya pengen lagi gitu. Jadi kayak ketagihan. Kayak ketagihan. Jadi kayak istilahnya kalau kita mau nyari cewek lah nih, mau seneng sama cewek. Kalau cewek itu susah banget sih direbut hatinya gitu. Jadi kan kita kayak penasaran kan, wah, aku harus bisa nih. Gimana caranya kayak gitulah. Tadi kan faktor teknisnya ya. Nanti di akhir video kita juga akan bahas faktor non teknisnya gitu ya. Kata Mas Ingkar juga ternyata ada faktor non teknis untuk bisa masuk STAN gitu. Tapi sebelum kita bahas mengenai tips and tricksnya lebih lanjut, mungkin penonton juga pengen tahu rasanya kuliah di STAN itu gimana sih Mas? Karena kan banyak orang itu yang pengen kuliah di STAN gitu. Rasanya gimana? Rasanya Mas ya, ketika saya dinyatakan lolos gitu. Ini kan lewat web ya. Kayaknya lewat web. Pengumumannya lewat web. Saya waktu itu kayak maju 2 hari ke pengumumannya. Jadi sebenarnya 2 hari ke depan baru pengumuman, ternyata hari ini pengumumannya gitu kan. Dan pengumumannya itu saya di chat di SMS waktu itu ya, SMS teman saya itu tahunnya. SMS teman saya, selamat ya Gar, masuk STAN gitu kan. Nah, aku kan penasaran. Kan pengumumannya masih 2 hari lagi gitu kan, kok udah ini. Oh ternyata emang bener pengumumannya hari itu malam-malam gitu. Udah habis saya dapat SMS itu langsung ke warnet. Karena waktu itu kan dulu masih ke warnet ya zamannya. Belum ada kayak inilah, belum secanggih sekarang. Dulu warnet sendiri Mas. Jalan ke warnet tuh kayak deg-degan banget. Wah, bener nggak sih? Nah, ternyata dicek, oh ternyata lolos, ada selamat. Nah, intinya selamat, Anda masuk ke jurusan Bea Cukai, D1 Kepabeanan dan Cukai, terus lokasi kuliahnya di Balai Diklat Keuangan Yogyakarta. Nah, ini yang sering dipertanyakan oleh teman-teman itu, loh kok ada STAN di Kalasan, kok ada STAN di mana, di berbagai daerah ada STAN gitu. Iya. Itu STAN sebenarnya cuma satu Mas, pusatnya ada di Jakarta, di Bintaro nih. Bintaro di itu.
kampus pusatnya di situ. Nah, waktu tahun 2011 itu yang di satu, yang di Purma 1 itu ada yang di daerah-daerah gitu. Jadi kayak apa ya? Mungkin pemerataan kali ya, disebar ke daerah-daerah. Palembang, ada yang di Medan, ada di berbagai di seluruh Indonesia ada kayaknya. Hampir di seluruh Indonesia ada, di Bali ada gitu. Nah, kebetulan saya dapat di Jogja. Jadi kan alhamdulillah banget loh. Pertama masuk STAN. Lokasi kuliahnya di Jogja, tepat di Kalasan di dekat Bulog gitu ya masih. Iya, ya. Dekat Bandara Adi Sucipto ya. Gitu. KR ke utara lah. Oh iya, betul. Jogja ke utara. Kan rumah saya Klaten, Manis Renggo. Ke BDK Jogja paling enggak setengah jam lah, itu cepet lah pakai motor. Jadi saya setiap hari melaju gitu. Oh iya. Jadi nggak usah ngekos ya kuliahnya. Kalau saya nggak ngekos. Rasanya ya senengnya sampai nangis gitu. Wah, iya. Ya ada itu kayak apa ya, kayak gimana sih rasanya kalau misalkan kita jatuh cinta kayak geter gitu kan. Iya. Sampai kan? Merinding ya. Sampai merinding ya. Merinding lah, merinding. Apalagi bisa membahagiakan orang tua toh. Iya, alhamdulillah. Terus dari warnet langsung pelukan sama orang tua gitu kan. Nangis. Saya merinding juga ini dengar ceritanya. Motivasi saya pengen ke STAN itu ya karena pengen membahagiakan orang tua, karena kan juga meringankan beban orang tua kan. Karena di STAN kan gratis. Itu sih Mas. Jadi setelah lulus STAN, sudah pasti langsung jadi PNS, itu yang jadi pertimbangan utama ya Mas ya. Jadi makanya senang bisa masuk STAN gitu loh. Kan kalau saya mikirnya, kalau misalkan saya bisa kerja duluan, jadi saya pengen kerja duluan, habis itu menikmati masa muda gitu loh. Nggak kebalik. Kalau teman-teman kan ada yang berpikiran, ini adalah senang-senang dulu aja lah, nanti kerjanya nanti aja gitu kan. Nah, kalau saya balik, saya pengen kerja dulu, habis itu di sela-sela kerja itu bisa menikmati masa muda gitu. Itu benar. Jika udah bekerja, punya penghasilan, kita mau beli apa, pengen memanjakan orang tua, itu bisa, semuanya bisa gitu. Karena kita, sedangkan kalau yang masih kuliah, masih minta istilahnya masih minta orang tua gitu kan kayak, aduh aku nggak pengen seperti itu, nggak pengen menyusahkan orang tua lebih lama. Sekarang saya mau masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah, setelah lulus kuliah itu kan langsung kerja di Bea Cukai. Nah, mungkin bisa diceritakan suka dukanya, Mas Indra. Oh iya. Saya awali dari lulus STAN ya. Lulus dari STAN BDK Jogja itu 2012, Mas. 2012. Itu Oktober saya wisuda, Oktober 2012. Waktu itu di Sheraton Hotel di Jogja. Wisudanya di situ. Nah, kan STAN, kan katanya kan STAN tuh langsung diangkat kan jadi PNS. Ya itu emang benar. Nah, tapi khusus tahun saya waktu itu ada moratorium, Mas. Ya ada penundaan pengangkatan PNS lah istilahnya. Penundaan pengangkatan PNS. Jadi saya sempat nganggur 11 bulan, Mas. Itu dukanya, Mas. Hampir 1 tahun ya? Iya, itu kayak nunggu kepastian kapan sih aku diangkat. Kepastian kapan sih bekerja gitu kan. Ya itu, tapi 11 bulan itu 7 bulannya saya ngisi waktu luang dengan cara magang sendiri, magang mandiri gitu. Magang itu nggak dibayar atas inisiatif sendiri, jadi intinya cuma untuk cari pengalaman gimana sih caranya kerja gitu. Waktu itu hanya di kantor Bea Cukai Jogja. Oh iya. Di sebelah utara Adi Sucipto. Itu saya selama 7 bulan di situ. Jadi kan ya daripada nganggur, daripada aduh ngapain sih ini udah lulus STAN tapi ditanyain, banyak yang nanyain, kok Mas Enggar habis lulus STAN nggak kerja gitu kan, banyak yang nanyain kayak gitu, kok di rumah aja gitu kan. Sedangkan yang lain kan masih pada kuliah kan Mas, masih pada mungkin semester 4 kali ya,
semester 3, semester 4. Nah, sedangkan saya udah lulus PKS, udah lulus STAN, tapi masih nganggur. Wah, nggak enak juga ini ngomongin orang kan, ditanya-tanya terus. Ya udah, magang aja, magang mandiri, murni nggak dibayar, cuma untuk cari pengalaman aja sih. Terus ya selama 7 bulan itu Mas, selama 7 bulan itu terakhir sampai saya terakhir magang itu Agustus 2013 kalau nggak salah. Itu terus bulan apa ya itu ya? September kalau nggak salah itu ada tes kemampuan dasar. Nah, ini termasuk salah satu duga juga. Jadi ada ketentuan di PNS harus tes TKD dulu, tes kemampuan dasar dulu. Kalau sekarang SKD namanya ya, seleksi kemampuan dasar. Itu ya sama, sistemnya CAT. Apa sih namanya? Komputer ya, istilahnya komputer assessment test ya kalau nggak salah. Itu pakai komputer. Terus ya udah itu. Kan itu pertama kalinya saya pakai ini, Mas. Pertama kalinya angkatan kami pakai sistem TKD itu. Ada sistem seleksi lagi gitu sebelum diangkat jadi PNS. Ya udahlah kami gerundel ya istilahnya. Lah, ini kan udah lulus STAN, masa harus tes lagi gitu kan? Ya udahlah mau nggak mau kan, namanya udah kayak terlanjur basah, udah sampai sejauh ini, udah lulus STAN, masa mau nyerah gitu aja terus nggak jadi diangkat PNS ya. Makanya kita belajar lagi Mas, belajar istilahnya kayak belajar seleksi lagi lah. Itu belajar kan apa materinya kan ada kayak intelijensi umum, kepribadian, terus wawasan kebangsaan gitu. Dan untungnya wawasan kebangsaan saya udah ada basic ya dulu pernah lomba dengan Mas Rohman, jadi kayak mengulangi lagi lah. Iya. Dulu kita lomba cerdas cermat Undang-Undang Dasar dan TAP MPR ya. Ya, terus ada Pancasilanya juga gitu kan. Ya, flashback lagi, alhamdulillah masih ada sedikit-sedikit yang nyantol lah itu. Itu sangat membantu sih. Ya udah tes, akhirnya lolos gitu waktu itu. Lolos. Udah itu cuma buat syarat doang untuk diangkat PNS. Tapi ada juga temanku yang nggak lolos loh Mas. Kalau nggak lolos gimana? Temanku ada yang nggak lolos karena dia kayaknya kesakit deh. Jadi ada kesempatan 3 kali kesempatan gitu, 3 kali kesempatan untuk tes. Nah, 3-tiganya dia nggak datang. Entah dia sakit atau entah dia milih jalur lain, maksudnya nggak jadi PNS. Saya juga kurang tahu, tapi isunya seperti itu sih. Jadi ada yang nggak lolos. Jadi dia nggak lanjut jadi PNS dong? Jadi nggak lanjut jadi PNS, dia memilih yang lain lah, memilih bidang lain. Mungkin ya memang jalan hidupnya di karir yang lain mungkin ya. Oke. Mungkin usaha. Nice. Terus bulan Oktober, nah itu pengangkatan saya Mas ke Jakarta, jadi kayak pemberkasan CPNS gitulah. Ya pertama CPNS dulu, nggak langsung PNS. CPNS pemberkasan waktu itu di kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta Timur. Itu kantor saya sekarang gitu. Di situ semua dikumpulin, semua orang dikumpulin lah di situ. Ya udah pemberkasan, ya udah akhirnya keluar penempatan kayak skep dari pimpinan Nova Enggar Fajarianto, penempatan di kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, unit eselon 2-nya di Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga. Itu sampai sekarang. Jadi sampai 2020 ini berarti udah hampir 7 tahun sih Mas. Ya, 7 tahun kerja di kantor pusat. Oke. Jadi itu suka dukanya kerja di Bea Cukai ya? Benar. Mungkin awal saya kaget ya dulu awal kerja di kantor pusat. Kan saya dulu nggak punya basic OSIS ya. Nah ini pesan buat teman-teman kalau misalkan dulunya punya basic organisasi atau ikut kegiatan di sekolah, itu sangat membantu ketika kita nanti akan bekerja di suatu instansi. Karena namanya organisasi itu kita tuh kerja bareng, kerja dengan orang. Ada atasan, ada bawahan, ada peer. Itu kan kayak setara dengan kita, pelaksana gitu kan. Nah, itu gimana kita membangun suatu komitmen bersama
untuk mencapai suatu tujuan yang bersama, yaitu tujuan organisasi itu sendiri. Kalau kita egois itu ya kita jadi kayak apa ya, nggak jalan dengan sistem organisasinya itu. Nah, karena saya nggak punya basic OSIS, jadi kayak saya belajar dari benar-benar dari awal gitu, nggak tahu harus kayak gimana sih kerja, harus gimana gitu kan. Banyak yang mengatakan kalau mau kerja awalan itu kita harus inisiatif, kita harus bertanya kepada atasan apa yang bisa saya bantu gitu, biar kita nggak hanya diem aja gitu. Nah itu coba saya lakukan gitu. Saya nanya bantu-bantu apa gitu. Ya, waktu itu saya ini pertama kali diminta belajar cara fotokopi, Mas. Fotokopi kan simpel ya sebenarnya ya. Ya kan? Fotokopi, terus ngirim surat, harus ngangkat telepon gitu. Itu yang kecil-kecil dulu lah. Itu kan barang baru lah istilah pekerjaan baru yang sebelumnya saya jarang, nggak pernah malah. Gimana cara fotokopi, gimana cara ngirim surat, gitu. Ada estetikanya sendiri, ada ininya sendiri, aturannya sendiri. Gitu. Fax email gitu kan. Terus ngirim surat lewat email gitu. Terus ngirim surat diantar langsung. Biasanya kan di kantor pusat itu ada beberapa unit eselon 2 gitu, Mas. Dan beda gedung gitu kan. Saya diminta untuk ngantar ke sana. Ya udah itu langsung diantar suratnya. Nggak perlu pakai email malah langsung lihat kopi langsung. Itu yang awal-awal kerja. Terus dukanya lagi ketika kita sudah melakukan suatu tugas, ternyata itu nggak sesuai dengan apa yang diinginkan atasan. Dan ini kembali lagi kepada kepribadian atasan itu sendiri sih. Kalau ada yang atasan baik, ada atasan yang mau mengerti, tapi ada juga atasan yang nggak mau tahu. Kita harus jalani itu semua gitu. Atasan marah, sering banget Mas kemarin saya. Atasan marah, terus atasan yang nggak mau tahu harus jadi kerjaannya sekarang juga gitu. Nggak boleh pulang. Terus intinya kayak ini ya, pernah dimarahin di suatu forum gitu. Itu kembali lagi ke atasannya lagi sih ya, ke kepribadian atasan. Dia mau gimana. Ada atasan yang dia marahin tapi dia di ruangannya sendiri. Jadi nggak ada orang yang tahu gitu. Hanya saya dan atasan sendiri. Tapi ada juga atasan yang dia kayak koar-koar di forum terus memarahin langsung gitu. Ada juga. Tapi ya dongkol sih Mas. Sebenarnya dongkol juga. Saya nggak mau munafik. Saya dongkol. Marah juga. Tapi namanya, saya menyadari lagi lah. Namanya PNS ya wajar dimarahin atasan karena atasan nggak puas dengan kerja kita gitu kan. Terus ya udah, seiring dengan berjalannya waktu saya bisa jadi belajar, nggak hanya belajar cara bagaimana bekerja, tapi belajar bagaimana menata hati, mengatur mental lah sebenarnya. Mental itu. Terus banyak yang bilang, senior banyak yang bilang, kamu cuekin aja, yang penting kamu kerja aja. Kerja dia itu bukan hanya untuk atasan, tapi kerja itu niatkan pada Gusti Allah kan. Mungkin beberapa dukanya itulah sering dimarahin atasan, terus juga kayak malam-malam harus kerja, gitulah lembur, itu salah satu dukanya. Tapi ya kayak satu kewajiban lah, salah satu kewajiban kita juga harus mau, namanya kan kita udah terjun dalam suatu organisasi ya, kita juga bukan pimpinan, ya udah. Kita ikutin aja sih Mas. Nah, itu bukan salah satu sih, beberapa dukanya gitu. Oke, tadi sudah cerita tentang beberapa dukanya ya. Sekarang mungkin bisa diceritakan sukanya kerja di Bea Cukai. Oke Mas, terima kasih. Kalau tentang suka itu sebenarnya banyak sih ya, dan tergantung bagaimana kita memandang ya. Kalau contohnya suka itu kita pasti setiap bulan jadi PNS itu pasti dapat ini kan gaji ya, dapat penghasilan. Dan waktu itu saya umur berapa ya? 19 tahun kalau nggak salah. 19 tahun itu udah kayak menerima gaji sendiri gitu. 19 tahun, di saat teman-teman yang lain sedang berjuang, istilahnya sedang
belajar di kampus, ternyata dari yang lulusan STAN tuh udah bisa kerja sendiri, udah bisa menghidupi kehidupannya sendiri itu, terus ngasih ke orang tua, meringankan beban orang tua juga gitu kan. Itu salah satu sukanya Mas. Terus kita kalau misalkan pengen beli sesuatu, kita juga bisa gitu. Kita nggak perlu merepotkan orang tua lagi. Kan namanya anak muda kan pengen sesuatu banyak kan, pengen travel, pengen kemana gitu. Itu bisa dari tabungan kita sendiri gitu. Dan nah itu yang saya sampaikan tadi, kita bekerja, kita tetap bisa menikmati masa muda dengan cara itu traveling gitu, kemana, ke bagian daerah di Indonesia yang belum didatangi, terus kita datengin, terus kita foto-foto, itu kan kayak hiburan tersendiri bagi kita gitu. Dan siapa bilang PNS nggak bisa, kan banyak orang yang bilang kalau PNS tuh jadi PNS malah membuat kita kayak kehilangan masa muda. Dan bagi saya enggak. Selanjutnya Mas Enggar nih. Nah, tahun ini kenapa sih kok STAN itu nggak buka pendaftaran? Halo? Halo, I'm here. You can continue. Istilahnya banyak yang kecewa juga sih, banyak yang kecewa dengan tidak adanya penerimaan STAN tahun ini gitu kan. Banyak yang udah mati-matian dan ini tahun terakhir bisa masuk STAN tapi ternyata nggak ada pendaftaran STAN. Ya udah, dia harus mengubur hidup-hidup intinya STAN gitu. Dan soalnya pernah kan Mas, saya dapat info itu di IG, ada Instagram dari salah satu calon mahasiswa STAN di daerah Medan. Itu dia intinya bercerita tentang saya itu tahun ini tahun terakhir mendaftar STAN, karena 2 tahun yang lalu dia itu pernah nyoba tapi dia gagal 2 kali, dan ini kesempatan ketiga sebenarnya ini, cuma dia gagal, ya udah, gagal karena buka, dia nggak jadi masuk STAN sekarang akhirnya. Tuh ya, insya Allah semoga aja ya tahun depan STAN itu bisa buka dan teman-teman yang sekarang kelas 3 itu bisa mendaftar. Mudah-mudahan ya Mas. Kita nggak tahu, maksudnya apakah tahun depan mau tetap masih moratorium atau enggak gitu, kita nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya pemerintah doang. Ya, kita hanya bisa berdoa. Yang jelas harus tetap semangat buat para pendaftar ya. Ya, harus semangat, harus mempersiapkan dari sekarang gitu. Karena kalau misalkan tiba-tiba ternyata buka, kita udah siap gitu, daripada nggak siap sama sekali kan. Betul. Nah, terakhir Mas, pertanyaan buat Mas Enggar. Faktor non teknis apa sih? Jadi kita di awal video tadi sudah sempat cerita tentang faktor yang teknis, belajar dan sebagainya. Tapi ternyata ada faktor non teknis untuk bisa masuk STAN, itu bisa di-share Mas Enggar. Ya, kalau menurut pengalaman saya sih, faktor non teknis itu ya motivasi diri kita sendiri gitu, sama motivasi dari orang lain, orang-orang tersayang, orang tua gitu. Kalau bisa hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan keluarga itu, mereka pengen menginginkan kita untuk masuk STAN, ya udah, mesti kayak saling mendukung gitu loh. Orang tua mendukung, orang tua memberikan perhatian, dan orang tua doa orang tua kan paling manjur ya. Sholat, kalau dalam Islam orang tua yang sholat malam di sepertiga malam itu benar-benar mujarab lah bagi anak-anaknya. Soalnya waktu saya itu, ayah ibu saya itu rajin untuk mendoakan saya gitu. Jadi benar-benar saya dapat kayak motivasi ya, orang tua aja udah
benar-benar melakukan yang terbaik secara untuk menguatkan mental saya gitu kan, meminta sama Allah untuk diberikan kekuatan mental, intinya jangan pernah menyerah. Jadinya saya juga terpacu untuk belajar ya. Dengan adanya motivasi yang kuat, kita dihadapkan soal yang sulit apapun, kita pasti hajar. Maksudnya kan ada orang yang ketika belajar menemukan soal-soal sulit, dia langsung males gitu kan. Males susah gitu kan. Nah, karena adanya motivasi yang kuat dengan iringan doa dari orang tua, itu ya membuat kita semakin wah, aku harus bisa ini, harus bisa gitu. Harus hajar, harus habis-habisan intinya gitu. Dan itu yang saya alami, saya kayak mendapatkan energi dari non teknis lah. Kalau teknisnya kan mungkin teman-teman udah tahu ya, secara fisik belajar, berlatih gitu. Dan yang membedakan sebenarnya itu kemauan kita, non teknis itu. Menurut saya ya, yang paling menguatkan kita untuk tidak menyerah, yang menguatkan kita untuk selalu berjuang, jangan berhenti lah. Saya waktu tes juga kan ada 3 tes, dan sebagai contoh aja ya Mas, tes fisik. Tes fisik saya diajari oleh ayah saya untuk berlatih lari secara konsisten. Di situ kan ada lari 12 menit itu kan. Nah, itu kalau nggak ada motivasi dari orang tua, dari diri sendiri, itu mesti capek kan. Kan lari 12 menit, panas-panasan kan. Itu lari 12 menit di lapangan bola, itu nanti dihitung berapa putarannya gitu. Nah, awalnya kan Mas Aman mungkin tahu, kan 10 orang kalau nggak salah. Ketika start, saya tuh di urutan berapa ya, akhir-akhir lah. Mereka teman-teman yang lain tuh, saingan saya itu langsung pada sprint, langsung lari cepot gitu kan. Saya santai aja, yang penting konsisten. Nah, itu yang pelajaran yang saya ingat ayah saya, yang penting kamu konsisten, nggak usah pedulikan orang lain, nggak usah kayak kepancing oleh orang lain gitu kan. Ya udah, percaya diri sendiri aja. Saya konsisten. Lah, lama-lama ini kok ini ya pada kesalip gitu loh, teman-temanku yang lain kesalip, dan endingnya kurang 1 menit kan ada tanda-tandanya, ada isyarat kurang 1 menit gitu kan. Oh, langsung tak sprint, dan akhirnya yang tadinya saya di urutan paling belakang jadi nomor 1 di endingnya gitu, dapat 7 kali putaran selama 12 menit gitu. Itu salah satu seleksi yang membuat saya, wah, ternyata motivasi dari orang tua, dari keluarga itu benar-benar penting gitu, benar-benar menguatkan kita. Jangan pernah menyerah, jangan pedulikan orang lain, yang penting kita percaya diri sendiri itu. Karena kuncinya itu kemauan kita sih Mas. Kalau mampu itu mesti semua orang mampu, cuma bagaimana dia mau berjuang lah, istilahnya kalau orang lain belajar dengan berjalan, berarti saya harus belajar dengan berlari. Itu. Jadi isinya harus sedikit lebih maju dibanding orang lain. Itu sih Mas, faktor non teknis, dan saya rasa itu bisa didapatkan ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang-orang yang lebih berpengalaman. Contohnya senior-senior yang dulu lulus sastra, nah minta kayak sharing kepada senior-senior itu untuk kita dikuatkan dulu. Bagaimana sih kita agar berhasil menembus PKN STAN, gitu sih Mas. Oke, Mas Enggar, terima kasih sudah sharing-sharing dengan saya tentang bagaimana bisa masuk STAN. Semoga karirnya makin lancar, sehat selalu. Salam buat keluarga.
Siap. Kita mungkin bisa ketemu di video selanjutnya. Mungkin besok saat Mas Linggar balik ke Jogja, kita langsung ketemu gitu, bikin video, insya Allah akan lebih bagus. Karena ini tadi sempat tengah-tengah koneksinya kurang baik. Nah, nanti akan saya edit. Terakhir sebelum kita tutup, kita bikin thumbnail, Mas. Thumbnail YouTube. Jadi ada thumbnail YouTube di depan gitu, mungkin bisa berpose, nanti tak klik. Posenya gimana, monggo. Oh, gitu. Apa ya? 1, 2, 3. Nah, bentar. Beberapa kali ya, nanti tak pilih yang paling bagus. Ya, 1, 2, 3. Satu kali lagi. Beda gaya nggak? Gimana? Beda gaya. Hah? Gayanya sama atau beda? Terserah. Gayanya sama atau beda? Terserah. Oke. 1, 2, 3. Sip. Nah, sudah.